Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, kebakaran rumah mewah berisi barang antik miliaran rupiah di Pekanbaru Riau ludes terbakar. 20 kucing peliharaan ikut terbakar. Pemilik rumah histeris. Kebakaran besar ini meludeskan rumah mewah di kawasan Jalan Sumatera, Pekanbaru Riau. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya. Kebakaran terjadi saat pemilik yang merupakan anak dari tokoh masyarakat Riau almarhum Mustafa Yamin sedang pergi. Pemilik rumah langsung menangis histeris melihat rumahnya dan 20 ekor hewan peliharaannya serta barang antik bersejarah di dalam rumah tak bisa diselamatkan. Menurut keterangan warga, rumah mewah ini banyak menyimpan barang antik bernilai miliaran rupiah. Dugaan sementara kebakaran berasal dari hubungan arus pendek listrik yang terjadi di lantai 2 di plafon rumah. Dan ini memang isinya ada keramik dan macam-macam. Kemarin sempat ditawar oleh pihak pemerintah kota, informasi dari pihak keluarga, dan bahkan sudah dinilai ber-MM tidak dilepas. Ya, hari ini memang tadi sampaikan bahwa pihak keluarga ikhlas terkait barang-barang itu, cuman hanya ada kucing yang 20 tadi itu yang diinikan ya. Dan memang api berasal dari mana, Bang? Korsleting listrik dari plafon atas. Lantai 2 ya, Bang? Iya. Di atas itu apa, Bang? Bangunan. Bangunan. Ada korban jiwa nggak, Bang, tadi, Bang? Tidak, korban jiwa tidak ada. Jadi Polisi mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran rumah mewah ini. Tak ada korban dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal melaporkan. Setelah buron, sopir angkot pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pengendara motor berhasil ditangkap polisi. Pelaku berdalih menabrak korban karena angkot mengalami remblong saat melaju kencang. Kamera CCTV ini merekam angkot melaju tak terkendali menabrak 2 pengendara motor di daerah Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, awal pekan ini. Akibatnya, 1 dari 2 pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara lainnya terluka dilarikan ke rumah sakit. Saksi menyebut kecelakaan terjadi lantaran supir angkot berkendara ugal-ugalan di sepanjang jalan. Pengemudi berinisial RN kabur usai kejadian berhasil diringkus petugas. melaksanakan penangkapan atas pelaku. Pelaku dibekuk saat bersembunyi di tempat tinggal temannya di kawasan Kasang, Kabupaten Padang Pariaman. Pelaku langsung digelandang ke unit Laka Lantas Polresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku RN berdalih menabrak korban karena mobilnya mengalami remblong. Doanya otong kecilnya langsung nyelip kita. Ada kemarin waktu itu. Lai sempat bicara-bicara, Mak. Tuh. Masih jalannya itu taruh. Itu lah payah mau per 2, per 1, itu mah berhenti itu Pak. Pelaku diamankan bersama angkot yang menabrak korban sebagai barang bukti. RN bakal dijerat Undang-Undang Lalu Lintas, terancam hukuman 3 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Pemirsa, pemilik usaha air isi ulang di Surabaya, Jawa Timur tewas diduga dibunuh perampok. Istri korban ditemukan selamat dan polisi masih menyelidiki pelaku perampokan ini. Warga di sekitar pertokoan Manukan Tama, Surabaya, Jawa Timur gempar mengetahui seorang lansia, bos dari pengusaha air isi ulang dan tabung gas, tewas mengenaskan di ruko tempat usahanya. Korban ditemukan terkapar dengan berlumuran darah di lantai dasar ruko. Sementara istri korban diketahui selamat dan telah diamankan pihak kepolisian. Polisi yang datang langsung mengevakuasi jasad korban dan mengamankan lokasi serta melakukan olah TKP. Dari kasus dugaan perampokan ini, polisi juga telah memeriksa beberapa rekaman CCTV dan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Kita melaksanakan olah TKP, jadi sudah dilaksanakan. Ke depan ini untuk motif akan kita dalami, untuk penyelidikan ini akan kita laksanakan pendalaman
guna menangkap pelakunya. Jenazah korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Pemirsa, seorang istri terluka bakar dan nyaris buta akibat disiram air keras oleh suaminya yang pencemburu di Asahan, Sumatera Utara. Ironis, air keras juga mengenai anaknya yang masih di bawah umur. Pelaku cemburu, korban sibuk bekerja di luar daerah daripada mengurus rumah. Sukesi ibu rumah tangga warga Air Joman Asahan ini harus dirawat di rumah sakit akibat luka bakar di wajahnya karena disiram air keras oleh suaminya. Bukan hanya Sukesi, anaknya yang masih di bawah umur juga mengalami luka bakar. Penganiayaan dilakukan saat dua korban membonceng kerabatnya tiba-tiba dicegat oleh suaminya. Si pelaku sudah menunggu kedatangan korban lah. Mungkin karena sakit hati, karena di bulan 11 dan di bulan 12 itu si istrinya tidak pulang. Tidak pulang ke Arjoman karena sibuk kerja di Lubuk Pakam. Jadi kemungkinan karena sakit hati ataupun ada faktor cemburu ya. Suami Sukesi kini diburu polisi karena kabur usai melakukan penganiayaan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, awasi anak saat bermain. Seorang bocah di Palembang tewas tertimpa pagar rumah tetangganya saat sedang bermain. Saat kejadian, rumah tetangga sedang kosong. Polisi memeriksa lokasi kejadian tempat tewasnya seorang bocah laki-laki akibat tertimpa pagar rumah warga di Jalan Kiai Haji Asari, seberang Ulu 1, Palembang. Saat olah TKP, polisi mendapati satu pagar bersih yang tergeletak setelah menimpa korban hingga tewas. Kecelakaan ini terjadi saat korban sedang bermain di rumah warga yang jarang ditempati pemiliknya. Keluarga korban telah membuat laporan ke polisi. Lagi dan memang kondisi pagar, kami sudah cek lokasi juga, kita sangat rapuh pagarnya itu. Jadi pada saat disentuh sedikit aja emang sempat bisa goyang, dan pagarnya ini besinya bukan besi yang ringan, besinya termasuk berat banget besinya. Lantaran tak ada saksi di lokasi, polisi masih menunggu hasil visum dari tim forensik Polda Sumatera Selatan untuk memastikan tewasnya korban. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Seorang joki vaksin COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan sudah 2 kali menggantikan orang lain demi mendapatkan uang. Pelaku justru belum pernah terdaftar sebagai penerima vaksin. Rahman ditangkap polisi setelah dilaporkan petugas Puskesmas Terminal Banjarmasin karena menjadi joki vaksin COVID-19. Petugas curiga karena foto KTP yang dibawa tidak sesuai dengan wajah Rahman. Rahman mengaku menjadi joki karena membutuhkan uang. Oh, nggak ada duit. Ditawarkan berapa? 150 atau 200. 150 atau 200. Sudah berapa kali? Baru yang kedua. Anak yang kedua. Yang pertama nggak ketahuan. Ya. Yang kedua tahu tenaga nakas fotonya. Oh, ya. Sebelumnya pernah ikut program vaksin atau tidak belum pernah? Oh, belum pernah. Rahman belum pernah terdaftar sebagai peserta vaksin karena KTP-nya dibawa istri. Rahman telah 2 kali menerima pengganti vaksin untuk orang lain. Sangat kami sayangkan ya. Jadi ada juga joki vaksin di Kota Banjarmasin. Untuk itu kami bersikap tegas ya terhadap masyarakat yang coba-coba ya menjadi joki vaksin dan mengacaukan program pemerintah yaitu vaksin ya, pemberian vaksin pada masyarakat yang belum ya. Prosesnya memasuki proses sidik. Tersangka terancam hukuman 1 tahun penjara dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhardian, iNews melaporkan. Tempat praktek penyuntikan vaksin booster ilegal di Surabaya, Jawa Timur diperiksa polisi. Pemilik lokasi masih diperiksa polisi. Polrestabes Surabaya, Jawa Timur sudah memanggil pemilik tempat yang diduga dijadikan lokasi praktek penyuntikan vaksin booster ilegal.
Pada kasus ini, pemilik tempat masih diperiksa sebagai saksi. Kepolisian juga masih mencari sejumlah warga yang diduga telah menerima vaksin booster ilegal tersebut. Tim sudah melakukan pengecekan di sana, namun untuk barang bukti dan sebagainya belum kami temukan. Kita masih berusaha, ya memang ada beberapa kendala, namun itu tidak menyulitkan kami untuk melakukan kegiatan penyelidikan ini. Kasus dugaan pemberian vaksin booster ilegal telah meresahkan warga dan masih dalam penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei melaporkan. Akan dijual menjadi PSK, seorang gadis remaja disiram air keras saat kabur dari tempat penampungan pekerja di Makassar, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuannya, 87 sudah, 86.